Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua tempat. Pagi ini kita berada di Pendopo, Kecamatan Panean, bersama dengan Mas Yanu, Camat Panean yang mungkin baru 6-7 bulan dia berada di Pendopo ini dan sudah keliling di wilayahnya. Mas Yanu, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama, minal aidin wal faizin. Bagaimana kabar Mas Yanu? Alhamdulillah baik. Kegiatan selama ini apa aja sih yang sudah Mas Yanu lakukan? Ya mungkin sebelumnya kenalkan dulu dong ke masyarakat, terutama Panean, Mas Yanu. Mas Yanu ini camat dong. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanu Hariwibowo. Biasa sehari-hari dipanggil Yanu. Kami ditugaskan di Kecamatan Panean per September 2023. Jadi masih terbilang baru di Kecamatan Panean, baru efektif 5 bulan. 5 bulan ya, baru. Mas Yanu, berapa desa di Kecamatan Panean? Panean terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan. Jadi termasuk juga wilayah yang terbesar di Kabupaten Magetan, termasuk juga jumlah penduduknya paling besar. DPT-nya juga paling besar. Gitu. Ya. Selama Mas Yanu di sini, kalau Mas Yanu lihat kultur masyarakat Panean sendiri bagaimana dengan kecamatan yang mungkin Mas Yanu sudah lakukan di kemarin-kemarin? Oke. Kalau bicara kultur masyarakat, tentunya tiap wilayah berbeda, gitu. Ya. Antar kecamatan, bahkan antar desa pun bisa dibilang berbeda. Nah, di Kecamatan Panean ini rata-rata di wilayah lereng pegunungan, tentunya lebih banyak bergerak di bidang agribisnis. Ya, kalau terkait dengan agribisnis tidak hanya sayur mayur juga, tapi di beberapa wilayah yang daerah bawah juga ada terkait dengan sawah, kemudian ada tebu juga dan lain-lain gitu. Jadi sangat bervariatif sekali kalau di Panean ini. Kalau di Panean mungkin kalau dari kami memetakannya ada 3 wilayah atau 2 wilayah, daerah atas yang yang di lereng pegunungan Lawu, yang di bawah yang dataran rendah itu. Barusan saya dengar Jabung menjadi tempat kemarin syuting dengan orang luar. Oh iya. Sebenarnya ada apa sih dengan Jabung itu? Ya, alhamdulillah kemarin kita dapat kunjungan dari salah satu stasiun TV dari luar negeri. Kalau kemarin banyak kan dari Rumania kalau nggak salah. Rumania, nggak salah. Dari situ mengambil keseharian dari salah satu sanggar seni yang ada di Jabung. Iya, betul. Sebenarnya selain Jabung, mana aja desa-desa yang menurut Pak Camat itu memang harus kita bantu, kita prioritaskan menjadi desa yang luar biasa selain Jabung? Kita tahu Panean luar biasa ya, wisata luar biasa, termasuk pertaniannya juga luar biasa, peternakannya terutama ayam juga luar biasa. Nah, Mas Yanu selama 5 bulan di sini banyak kan problematika di Panean terutama. Ya, sikap Mas Yanu gimana? Kalau bicara masalah potensi, tentunya tiap desa berbeda-beda. Ada yang punya potensi wisata dan ada desa yang mungkin tidak bisa diberlakukan, disamaratakan untuk mengejar wisata gitu. Tentunya harus sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, jadi tidak bisa ketika satu desa itu punya ikonik pariwisata, desa lain yang tidak punya potensi memaksakan diri untuk menjadi desa wisata. Itu menurut saya itu kurang pas. Tentunya harus sesuai dengan potensi wilayah masing-masing. Selama ini koordinasi pihak desa dengan pihak pemerintah kecamatan bagaimana? Untuk kaitannya dengan itu, kita juga kita fasilitasi dalam penyusunan APBDes maupun dalam penyusunan RPJMdes. Tentunya kita harus mendampingi juga, dalam artian kita pastikan desa itu jangan salah arah atau memaksakan seperti tadi, yang tidak punya potensi dipaksakan untuk berpotensi dalam tanda kutip gitu. Iya, tentunya sesuai yang perlu digarisbawahi itu harus pengembangan desa harus sesuai dengan potensi masing-masing. Iya. Tapi selama ini baik-baik saja untuk daerah Panean? Alhamdulillah sampai sekarang masih kondusif. Nah, mungkin tantangan terberat
menjadi seorang camat di wilayah Panean ini apa sih? Apa yang tantangan terberat di sini? Saya yakin semua tidak akan menjadi berat kalau sudah dilakukan dan ikhlas ya. Ya, Tapi betul. pasti ada sisi, entah mungkin dari budaya masyarakatnya, dari kulturnya orangnya, atau mungkin dari tradisinya. Itu apa, Mas? Oke. Kalau menurut kami, untuk merubah mindset atau pola pikir dari Aparatur. utamanya aparatur, dari yang ya. dalam hal ini kita pembinaan ke aparatur pemerintah desa. Tentunya tidak bisa dengan biasane, dalam tanda kutip biasane itu. Tentunya kita harus merubah pola pikir itu sesuai perkembangan zaman. Karena sesuatu yang pasti itu kan perubahan. Perubahan itu sesuatu yang pasti. Jadi harus bisa mengikuti perubahan yang ada tiap tahunnya, biar desa itu bisa semakin berkembang. Karena banyak loh teman-teman di desa terutama tanya, Pak Yanu itu bagaimana? Yuk, lakukan aja, karena itu camatmu, kan gitu saya jawab. Yeah. Pak Yanu bagaimana? Ya ini kan jadi pertanyaan saya, bagaimana yang bagaimana? Nah, Tugas camat ya itu. Menurut Pak Camat, hal seperti itu wajar nggak menanyakan hal seperti itu? Apakah ada ketakutan dengan Pak Yanu? Ya itu tadi, mindset itu tadi yang ngomong biasa nih. Kalau bisa ya jangan dibiasakan hal yang tidak biasa kan gitu. Yeah. Ya mungkin lebih detailnya Pak Yanu, biasaan itu dalam arti apa? yeah. Ya biasanya itu ya hal-hal yang menjadi rutinitas itu. Rutinitas ini bisa kayak gitu ya, gitulah seperti itu. Tentunya kita kan juga harus merubah pola pikir seperti itu. Karena zaman semakin berkembang, berubah, aturan juga pasti perlu berubah. Tentunya ya harus menyesuaikan gitu. Ya mungkin kalau kebiasaan yang baik monggo lah. Ya, betul. Tapi jangan sampai kebiasaan yang salah Yeah. terus dikembangbiakkan kayak gitu maunya. Betul, yeah. Jadi ya semua harus tahu lah aturan yang jelas yang Yeah. bagaimana. Kembali ke beberapa wilayah desa yang berpotensi di Panean. Sumber dodol dengan Ya, betul. sumber-sumbernya, Ya, betul. gabung dengan keseniannya. Kesenian. Mungkin ya. Dan Ini sumber ada juga. desa baru kalau nggak salah, ya, Ngiliran ada kopi. Ngiliran, betul. Mulai pengembangan kopi ya. Kopi, ya. Itu tanah desa atau tanah apa? Kalau setahu kami itu bekerjasama dengan perhutani melalui LMDH. LMDH. Iya, betul. Tapi yang mengelola desa gitu ya tanahnya. LMDH. Sepengetahuan saya loh, mohon maaf kalau salah itu. Ya, semoga kami tetap kalau yang bekerjasama dengan perhutani melalui LMDH. Gitu. Oke. Menurut Pak Camat, apa ya? Banyak program yang masuk di desa, terutama untuk pengembangan atau budidaya atau terutama untuk masyarakat. Sudah nggak mereka itu melakukan? Yang selama ini mindsetnya hanya membangun parit, membangun jalan, membangun gedung, tapi untuk SDM, Betul. ini yang saat ini harusnya ditekankan Pak Camat. Apakah sudah dilakukan atau memang dalam proses untuk sing biasa nih ngono kae gak jadi biasa? Ya, dalam setiap kesempatan juga kami sampaikan ke pemerintah desa, baik itu melalui forum-forum resmi maupun baik di kecamatan maupun yang diselenggarakan di desa, bahwa pembangunan itu tidak semata-mata fisik. Ya. Nah, yang lebih jauh, yang lebih penting itu juga harus diimbangi dengan pembangunan sumber daya manusia. Apalah artinya dibangun fisik tok, tapi sumber daya manusia yang ada di desa itu sendiri tidak ikut berkembang. Tentunya kan akan sangat ironis gitu. Ada nggak nanti mungkin ya rencana atau niat punya event besar di wilayah Kecamatan Panean dan itu melibatkan seluruh potensi yang ada di masing-masing desa, tapi dijadikan satu lokasi, mungkin lomba apa gitu, bisa. Kalau yang sudah dilaksanakan selama ini yaitu melalui festival durian Nakna. Nah, itu juga tidak hanya melibatkan desa-desa penghasil durian saja, tapi itu juga melibatkan seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Panean untuk menampilkan seluruh potensi-potensi yang ada di desa tersebut. Ya, meskipun desa itu bukan penghasil durian dalam tanda kutip, tapi melalui event tersebut sebuah wadah untuk berkumpul jadi satu untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada di desa itu. Untuk 2023 ini sudah bulan
April ya. 24. Maret 2023 kemarin kan harusnya Maret ini yang selesai. Semua sudah selesai kan masalah SPJ, masalah itu Untuk laporan-laporan 2023. Ya. Kalau 2023 sesuai ketentuannya bahwa untuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes itu 3 bulan setelah tahun akhir anggaran, itu wajib melaporkan kepada bulan berarti setelah Desember, setelah akhir tahun anggaran itu kepala desa wajib melaporkan kepada bupati. Selama kegiatan Iya, untuk tahun 2023. Berarti otomatis nanti paling lambat ya di bulan Maret ini ya, dan alhamdulillah sudah semua di seluruh desa. Ya. Dan secara nggak langsung administrasi di seluruh pemerintahan desa di wilayah Panean saya kira sudah melakukan itu. Sudah, insya Allah sudah. Ya. Bagus. Pemirsa Lawu TV dan sahabat Siber, sebenarnya saya ingin ngobrol panjang lebar karena ini hari Jumat. Saya mohon maaf, ada 15 menit yang kita bicarakan tadi. Nanti pasti minggu depan atau minggu yang akan datang, saya ngobrol bareng dengan Pak Camat dan mungkin bisa dengan salah satu lurah atau tokoh-tokoh yang ada di Kecamatan Panean. Karena tujuan kita bagaimana mengedukasi masyarakat. Oh iya, oke. Monggo silakan. Oke. Pemirsa, gak usah panjang lebar. Kita sudahi tadi sudah tahu toh. Pengespesian 2023 selesai harus Maret. Karena itu memang pertanggungjawaban seorang kepala desa kepada bupati. Dan Kecamatan Panean sudah selesai. Alhamdulillah semua lancar dan Pak Yanu selamat. Baru 5 bulan kan di sini. Semoga Panean menjadi luar biasa. Amin. Alhamdulillah. Thank you. Terima kasih. Restunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.